Halo sobat sekalian, jumpa lagi di channel Skala Waktu. Pada kesempatan kali ini Skala Waktu akan membahas tentang ikan yang pernah muncul dan hidup di zaman Paleozoikum. Mari kita simak bersama. Yang pertama, Cladocelaceae. Cladocelaceae adalah salah satu jenis ikan prasejarah yang mirip hiu, yang berasal dari periode Devon yang diketahui hidup pada wilayah Amerika Utara. Cladocelaceae memiliki bentuk tubuh menyerupai hiu modern, seperti hiu mako atau hiu putih raksasa. Namun ikan ini sama sekali tidak berkerabat dengan hiu. Cladocelaceae dapat tumbuh hingga 2 meter panjangnya dan menjadi predator laut yang gesit dan cepat karena tubuhnya yang ramping, efisien, dan mempunyai ekor bercabang 2. Cladocelaceae memangsa sotong, krustasea, dan ikan sebagai makanan. Cladocelaceae punah sekitar 250 juta tahun yang lalu, yang diperkirakan akibat perubahan iklim dan pendangkalan air laut. Yang kedua, Rhizodus. Rhizodus dari namanya yang berarti gigi akar, adalah ikan raksasa yang menjadi predator puncak yang tinggal di danau air tawar, ekosistem sungai, dan rawa-rawa besar di seluruh periode karbon. Rhizodus adalah ikan air tawar terbesar yang panjangnya mencapai 7 meter. Ikan ini memakan amfibi berukuran kecil hingga sedang, menggunakan giginya untuk membunuh mangsa dan merobeknya menjadi ukuran yang dapat dicerna, daripada menelan mangsanya utuh seperti sarkopterigi bergigi kecil lainnya. Ciri khas Rhizodus yang paling menonjol, dibandingkan dengan ikan bersirip lobus raksasa lainnya, seperti Barameda, adalah 2 taring berukuran 22 cm yang terletak di dekat bagian depan rahangnya, diikuti oleh gigi lain yang ukurannya mengecil ke bawah. Rhizodus dalam berburu diperkirakan mungkin menerjang mangsa darat yang berada di tepi pantai, seperti buaya zaman modern. Jejak kulit fosil menunjukkan bahwa Rhizodus memiliki sisik besar seperti piring, mirip dengan yang ditemukan pada Arapaima modern. Rhizodus punah sekitar 290 juta tahun lalu, tepatnya selama periode karbon awal. Yang ketiga, Drepanaspis. Drepanaspis merupakan ikan tak berahang primitif, berbentuk ikan kecil pipih dengan tubuh berlapis baja tebal, yang panjangnya berkisar antara 10 hingga 30 cm. Adanya mata yang berjarak lebar, saluran sensorik, dan morfologi pipihnya menunjukkan bahwa ikan ini mungkin merupakan pemakan dasar laut yang mencari makanan di dasar laut. Menariknya, Drepanaspis juga memiliki bukaan mulut yang berorientasi ke punggung yang merupakan fitur khusus yang membedakan genus ini dari kerabat heterostracan lainnya. Anggota Drepanaspis kemungkinan besar adalah Nectobenthos atau penghuni dasar laut. Kesimpulan ini berdasarkan morfologinya yang pipih dan posisi dorsal dari bukaan mulutnya. Kesimpulan yang sama juga dapat ditarik dengan mengamati ciri anatomi mulut yang menghadap ke dorsal. Karena sifat mulut yang tidak berahang, Drepanaspis kemungkinan besar telah menggunakan mekanisme makan akuatik yang disebut makan dengan cara menghisap. Ikan ini muncul pada awal periode Devon, sekitar 416 hingga 397 juta tahun yang lalu. Yang keempat, Orthacanthus. Orthacanthus adalah ikan air tawar prasejarah, mirip hiu yang hidup selama era Paleozoikum. Ikan ini juga merupakan anggota kelompok ikan purba yang disebut Xenacanthe, yang semuanya merupakan ikan air tawar dengan sirip panjang di punggungnya, hingga membuatnya tampak seperti belut dan memiliki duri di ujung siripnya. Ikan ini merupakan Xenacanthe terbesar yang diketahui dengan panjang 3 meter dan memiliki berat 45 kg. Sekitar 260 juta tahun yang lalu, Orthacanthus diperkirakan merupakan predator puncak rawa air tawar dan payau di Eropa dan Amerika Utara. Orthacanthus menjadi hewan yang sangat menakutkan di rawa-rawa air tawar di Amerika Utara pada masa prasejarah. Rahangnya yang kuat dipenuhi seperangkat gigi taring ganda yang unik. Orthacanthus diperkirakan bersifat kanibal. Orthacanthus pertama kali muncul sekitar 400 juta tahun yang lalu pada masa Devon dan punah sebelum periode Mesozoikum, sekitar 225 juta tahun yang lalu. Yang kelima, Pteraspis. Pteraspis mendapatkan namanya yang berarti perisai sayap dari pertumbuhan di sisi perisai, tubuh utamanya. Ikan ini memiliki duri yang menjulang dari bagian belakang perisai
akan berfungsi sebagai sirip punggung, serta berpotensi memberikan perlindungan dari predator Pteraspis adalah ikan tanpa rahang. Pteraspis berukuran panjang sekitar 16 cm dan memiliki perisai tulang yang tebal dan bundar yang menutupi bagian depan tubuhnya. Sisa tubuhnya terbungkus dalam sisik-sisik kecil. Kemungkinan Pteraspis adalah perenang yang aktif, meskipun tidak efisien. Ia diperkirakan memakan kawanan plankton tepat di bawah permukaan laut. Pteraspis hidup pada periode Devon awal, sekitar 416 juta tahun lalu, dan punah sekitar 398 juta tahun lalu, di akhir periode Silur. Yang keenam, Dunkleosteus. Dunkleosteus merupakan salah satu plakodermi terbesar sepanjang masa dan merupakan satu dari ikan karnivora dengan gigitan terkuat di dunia. Dunkleosteus berasal dari Amerika Serikat pada zaman Devonian dan tinggal di perairan sedang dan dalam yang kaya akan mangsa seperti amfibi, krustasea, moluska, dan bahkan ikan lain. Ciri khas dari ikan ini adalah kepalanya yang dilindungi oleh perisai berupa plat tulang keras, sedangkan seluruh bagian tubuh lainnya tidak diselimuti oleh perisai seperti pada kepalanya. Dunkleosteus dapat tumbuh sekitar 5 hingga 9 meter panjangnya dan berbobot 4 hingga 6 ton, lebih besar daripada hiu putih, raksasa dari Afrika Selatan dan Australia yang kini diakui sebagai ikan pemangsa terbesar. Dengan ukuran dan bobotnya, Dunkleosteus menjadi binatang terbesar pada zamannya. Dunkleosteus dianggap sebagai salah satu predator laut yang paling ganas, yang memangsa apa saja yang lebih kecil darinya. Namun karena bobotnya yang berat, Dunkleosteus diperkirakan sebagai perenang yang lambat di lautan. Dunkleosteus punah pada masa transisi periode Devon ke Karbon, yaitu bersamaan dengan peristiwa kepunahan massal Devon yang memusnahkan 75% spesies di bumi. Yang ketujuh, Coelacanth. Coelacanth adalah ikan bersirip cuping yang unik secara evolusioner, yang pertama kali muncul dalam catatan fosil pada zaman Devon awal, sekitar 419 juta tahun yang lalu. Lebih dari 175 spesies fosil Coelacanth diketahui dari seluruh era Paleozoikum dan Mesozoikum. Selama Mesozoikum, mereka berdiversifikasi secara signifikan, dengan beberapa spesies mengembangkan bentuk tubuh yang tidak biasa. Namun, pada akhir periode Cretaceous, sekitar 66 juta tahun yang lalu, mereka secara misterius menghilang dari catatan fosil. Kepunahan akhir zaman Kapur, yang dipicu oleh hantaman asteroid besar, memusnahkan sekitar 75% seluruh kehidupan di bumi, termasuk seluruh dinosaurus non-unggas. Dengan demikian, diduga bahwa ikan Coelacanth telah tersapu sebagai korban dari peristiwa kepunahan massal yang sama. Namun pada tahun 1938, spesimen pertama spesies hidup Latimeria calumnae ditangkap secara kebetulan di Afrika Selatan. Spesies hidup kedua yang diketahui, Latimeria menadoensis, mendiami perairan lepas pantai Sulawesi, Indonesia. Coelacanth adalah ikan besar, gemuk yang dapat tumbuh hingga lebih dari 2 meter panjangnya dan memiliki bobot sekitar 90 kg. Tubuh Coelacanth ditutupi sisik elasmoid yang berfungsi sebagai pelindung. Coelacanth memiliki mata yang besar dan mulut yang kecil. Coelacanth memiliki 8 sirip, 2 sirip punggung, 2 sirip dada, 2 sirip perut, 1 sirip dubur, dan 1 sirip ekor. Coelacanth memiliki sirip berdaging seperti tungkai yang disokong oleh tulang di dalamnya. Sirip mereka juga berpasangan dan bergerak dalam pola yang sinkron, mirip dengan hewan berkaki 4. Walaupun ikan ini masih bisa ditemukan pada saat sekarang, namun Coelacanth tetap berada di ambang kepunahan akibat dari penangkapan secara tidak sengaja oleh nelayan yang menyebabkan populasinya menurun. Demikianlah pembahasan kita tentang beberapa ikan purba yang pernah muncul dan hidup pada zaman Paleozoikum. Semoga bermanfaat. Dukung terus Skala Waktu dengan share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih.